and to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan meeting kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk update-nya. Good job ya, kawan. Terima kasih, Bu. Misi semuanya, bentar lagi UUT SNS ke-29 mau dimulai nih. Yuk pada kumpul ke ruang sales. Oke, makasih, Mas. Ya udah, ayo. Gak kerasa ya, SNS udah 29 tahun. Dulu pas saya masuk, SNS tuh belum secanggih sekarang. Waduh, jadi dulu gimana tuh, Bu? Dulu itu SNS bisa, pasti bisa, bisa coy. waktu zaman saya jadi salesman, saya sempet tuh ngalamin input PO masih pakai catatan manual di buku tulis. Kadang alamat toko juga saya catet, karena kan saya juga lupa tuh patokan jalannya. Kalau dulu tuh belum secanggih sekarang, yang apa-apa tuh otomatis nge-track alamat-alamat toko. Daerah mana dulu yang harus dikunjungin, agar kunjungannya itu lebih efektif. Saya seneng sih jualan, turun ke lapangan, berinteraksi langsung sama owner toko. Tapi ya begitu, kalau ada komplain atau apa, harus pinter-pinter belajar menyesuaikan cara komunikasi dengan karakter si owner toko yang beragam. Ada yang pengertian, ada yang galak, ada yang gak pedulian juga. Terus, kalau lagi ke lapangan itu, kalau panas ya kepanasan, kalau hujan kehujanan. Jadi ada hari-hari di mana saya lelah sih. Selalu aja ada alasan untuk semangat lagi. Wah, itu tadi file keseharian Bu Happy dari tim operasional yang menceritakan flashback-nya nih ke masa-masa di mana beliau memulai karirnya di SNS. Betul sekali. Dan karena pribadi Unggul sudah kenal dengan Bu Happy, gimana kalau sekarang kita yang kenalan dengan pribadi Unggul?
Bener banget. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih pribadi unggul yang sedang nonton. Halo, semangat pagi. Selamat pagi. Saya Valeska dari OSM Division bersama rekan saya. Pinka dari Human Capital Division. Hari ini kita akan merayakan HUT ke-29 PT Sinar Niaga Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan SNS. Tema perusahaan yang diusung kali ini adalah One Garuda Food, Innovation and Synergy. Betul sekali Pinka. Untuk mendukung tema tersebut, nuansa yang diangkat dalam rangkaian acara HUT, SNS, dan Garuda Food tahun ini adalah Historia, Euforia, dan Futuria. Seru banget ya. Pengen bocorin, tapi biar teman-teman pribadi unggul aja deh yang menonton langsung acara hari ini. Tapi nggak perlu khawatir, nanti akan terjawab kok rasa penasarannya langsung dari ketua panitia HUT tahun ini. Di awal tadi, kita sudah menyaksikan tayangan dokumenter yang mewakili perjalanan SNS selama 29 tahun ini. Kelanjutan cerita Bu Happy bisa disaksikan dalam tayangan dokumenter yang akan diputarkan selama acara hari ini berlangsung nih, Pink. Makanya stay tune terus sampai akhir supaya kita bisa lihat perjalanan Bu Happy. Oke deh, kalau begitu kita mulai aja ya acara hari ini. Untuk memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Garuda Food, dan March SNS dengan penuh semangat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sesuai dengan budaya perusahaan kita, marilah kita hening sejenak. Hening dipersilakan. Hening, selesai.
Beriring doaku dan menjadi yang terdepan. Rentangkanlah sayap-sayapmu, terbang tinggi, melayani dengan dan bekerja dengan penuh kejujuran. Ekspresikan dirimu dan kreativitasmu dalam Garudaku, satukan langkahmu, pacu semangatmu dan inovasimu dalam setiap karya dan baktimu. Kitalah sang pejuang, kitalah sang pemerang, kitalah SNS, kitalah sang juara. Kita akan selalu bersama, hadapi segala rintangan, tak lelah untuk terus berjuang. Kitalah sang juara. SNS, the winning team. Itulah mimpi mulia kita. SNS, the winning team. Maju berjuang untuk menang. Kitalah sang pejuang, kitalah sang pemerang, kitalah SNS, kitalah sang juara. Kita akan selalu bersama, hadapi segala rintangan, tak lelah untuk terus berjuang. Kitalah sang juara. SNS, the winning team. Itulah mimpi mulia kita. SNS, the winning team. Maju berjuang untuk menang. Maju berjuang untuk menang. Maju untuk menang. Semangat pagi pribadi unggul. Nonton bola ditemani kacang Garuda. Jangan lupa sambil nikmati coklatos dan Geri. Sungguh bahagia bisa menyapa semua. Mari kita bersinergi untuk berinovasi supaya bisa dapat bonus lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Hari ini dengan bangga kami persembahkan
kepada pribadi unggul, Historia. Historia adalah nuansa yang kami ambil untuk merayakan hari ulang tahun ke-29 PT Sinar Niaga Sejahtera pada tanggal 31 Juli 2023. Karena sejarahlah yang menjadikan perusahaan kita berkembang pesat seperti saat ini. Kami persembahkan juga kepada pribadi unggul, Euforia, yang akan berlangsung selama bulan Agustus 2023. Di sini kita bisa mengekspresikan diri, mengungkapkan sukacita kita, mengaktualisasikan diri kita melalui games, challenge, dan karnaval. Tidak lupa juga kita tetap bersyukur dengan melakukan penggalangan donasi pendidikan yang dikelola oleh panitia. Dan sebagai puncak acara, izinkan kami persembahkan Futuria, yang merupakan mimpi dan harapan kita untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam berinovasi. Futuria merupakan nuansa untuk merayakan HUT ke-33 PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tanggal 31 Agustus 2023. Historia, Euforia, dan Futuria menjadi nuansa HUT SNS dan Garuda Food untuk mendukung tema perusahaan yaitu One Garuda Food, Innovation dan Sinergi. Dengan innovation, kita dapat mengembangkan dan menciptakan produk dan sistem yang dengan nilai tambah yang signifikan. Dan dengan sinergi, kita menyelaraskan people, proses, teknologi, dan bisnis strategi untuk memperkuat keunggulan dan kompetitif good dalam industri makanan dan minuman. Tentunya dengan kesatuan One Team, One Garuda Food. Innovation dan sinergi dilakukan dengan berlandaskan Garuda Food Basic Mentality, sehingga diharapkan dapat menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan, perusahaan, kerjasama tim, dan diri sendiri. Kami mengajak seluruh karyawan baik di Head Office, Business Unit, dan Region untuk berpartisipasi mengikuti Historia, Euforia, dan Futuria, serta seluruh rangkaian acara yang telah kami siapkan. Jalan-jalan ke Binaria. Ada kereta kuda dan teman-temannya. Nantikan perayaan di masing-masing lokasi kerja kita, nikmati keseruannya, ikuti lombanya, dan menangkan hadiahnya. Inilah saatnya kita menikmati hari bersama, merayakan 29 tahun SNS dan menyambut 33 tahun Garuda Food. Tetap berinovasi dan bersinergi. Karena kita One Garuda Food. Terima kasih Bu Eva atas sambutannya. Cantik sekali ya, tampil berbeda khusus untuk acara hari ini. Yuk mari kita lanjutkan keseruannya dengan menyaksikan tim song tahun ini, Ayo Garuda Food Bisa. Dalamnya lautan akan ku arungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kau dan aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi semangat ini tak akan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kau dan aku harus menyatu dan juga saling melengkapi
untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Ayo, ayo, Garuda Food bisa. Ayo, 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 bangkit bersatulah. Ayo, 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 kami di sini untuk mendukungmu. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetes semangat ini tak yang pernah habis. Selama kita terus bersama meski berbeda. Jangan pernah menyerah. Garuda Food bisa. Ayo, 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 bangkit bersatulah. Ayo, 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 kami di sini untuk mendukungmu. Ayo, 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 Garuda Food bisa. Ayo, 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 kejarlah mimpimu. Ayo, 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 kami di sini untuk mendukungmu. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetes semangat ini, ayo, ayo, tak akan pernah habis. Selama kita harus bersama, selama kita terus bersama meski berbeda, kita pasti bisa. Keren banget ya Pink tim songnya. Sesuai dengan tema tahun ini yang mengajak kita untuk selalu berinovasi dan bersinergi supaya bersama-sama kita dapat menaklukkan dunia. Akhirnya terjawab juga ya Val, arti dari nuansa seperti yang dijelaskan dalam sambutan Bu Eva. Historia untuk merayakan syukuran HUT ke-29 SNS yang diperingati pada tanggal 31 Juli 2023. Karena sejarahlah yang menjadikan perusahaan kita berkembang pesat seperti saat ini. Lalu ada euforia, di mana kita bisa berekspresi, bersukacita, mengaktualisasikan diri kita melalui games, challenge, dan karnaval, serta tetap bersyukur dengan melakukan penggalangan donasi pendidikan yang dikelola oleh panitia. Euforia ini akan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2023. Di puncak acara nanti, di tanggal 31 Agustus 2023, sekaligus merayakan syukuran HUT ke-33 PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah Futuria, yang merupakan mimpi dan harapan kita untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam berinovasi. Beberapa tahun sejak saya jadi SAK, digitalisasi di SNS itu semakin terasa. Teknologi kan semakin berkembang ya. Sistem-sistem di SNS pun juga ikut menyesuaikan. Awalnya saya pikir, kok ribet ya? Sedikit-sedikit scan, sedikit-sedikit input data. Tapi lama-lama ternyata inovasi-inovasi yang terus dikembangkan itu justru memudahkan kita. Kerja juga jadi lebih efektif. Koordinasi dengan fungsi-fungsi lain pun jadi lebih mudah. Karena kan semuanya sudah tergabung secara otomatis. Mbak? Iya Mbak. Kenapa Mbak? Besok saya join call sama kamu ya. Oh oke, berarti kita di toko Erna ya, toko pertamanya besok? Iya. Oke siap, saya tunggu ya Mbak besok. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama Mbak. Setelah ini akan ada One Garuda Food Podcast. Penasaran kan siapa narasumbernya? Yuk kita saksikan bersama.
Semangat pagi para pribadi unggul. Jumpa lagi di podcast One Garuda Food. Perkenalkan, nama saya Teresa, biasa dipanggil Echa dari divisi Modern Trade. Saya juga lulusan Champion Trainee Sales di tahun 2019. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan podcast dalam rangka merayakan HUT ke-29 SNS kita tercinta. Sudah hadir bersama kita bintang tamu yang sangat spesial, mempesona dan tentunya selalu ada di hati kita. Mari kita sambut Pak Pengayoman Adi dan Pak Ruli Tobing. Oke, semangat pagi Pak Adi, semangat pagi Pak Ruli. Apa kabar Pak? Selamat pagi, baik-baik. Selamat pagi, luar biasa. Sehat Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah bisa menyempatkan waktunya, sudah hadir di acara podcast kita ini. Bagaimana Pak? Seru ya Pak ya setting tempatnya ya. Ini banyak produk-produk kita dari Geri, Coklatos, Garuda semua lengkap kita set di sini. Mengingatkan seperti apa Pak suasananya Pak? Seperti kita sedang di mana ini Pak? Di kafe ya. Di kafe. Di kafe isinya produk kita semua. Seperti di kafe nyaman tapi ini identik dengan toko ya Pak ya. Betul, dengan toko grosir, kios, retail supaya kita benar-benar podcastnya ini SNS banget Pak. Betul. Oke. Nah, hari ini izin kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Pastinya kita ngomongin soal perusahaan kita, soal SNS yang sedang berulang tahun nih Pak, ke-29 tahun. Ibarat umur 29 tahun itu sudah dibilang dewasa ya Pak ya, sudah nggak kecil lagi. Nah, boleh nih Pak kita bicara tentang SNS dulu, kini, dan nantinya cita-citanya akan seperti apa. Oke, mungkin pertama saya bertanya dulu ke Pak Adi ya Pak ya. Sebagai saksi hidup perjalanan SNS ya Pak dari dahulu, Pak Adi bisa mungkin ceritakan sedikit banyak Pak tentang SNS dulu itu seperti apa Pak pada mulanya SNS. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak Adi. Pagi hari ini saya akan cerita apa adanya. Iya Pak. Awal PT SNS ini berdirinya semua dari awal dari Garuda Food. Pada waktu Pak Adi berkarir tahun 1988, itu mulai dipercaya untuk pegang kacang. Yep. Dan pada waktu saat itu saya menggantiin kakak yang tertua, Pak Projo. Dan saya pertama kali datang ke Jakarta untuk membenahi pertama kali untuk di Jakarta. Dan saat itu masih belum terbentuk PT SNS. Iya Pak. Seperti agen biasa. Dan akhirnya ada dua tempat yang kita tunjuk di tempat di Jakarta dan Bandung gitu. Ya. Dan terus berkembang kembali untuk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu masih namanya bukan PTNS, perwakilan gitu. Dan pada waktu saat itu terus berkembang sedemikian rupa. Di tahun 90-an mulai mengembangkan untuk di luar pulau. Dan semua saat itu di luar pulau semua itu agen. Dan pada waktu saat itu di luar pulau belum terbentuk juga intinya seperti kayak SNS sekarang. Saat itu masih agen. Dan pada waktu saat itu kita sepakat untuk semua wilayah kita bikin satu namanya distribusi. Distribusi adalah PT SNS yang dipercaya Garuda Food untuk memasarkan produknya grup Garuda Food. Dan saat masa itu Garuda Food masih berproduk hanya kacang kulit dan kacang atom. Terus berkembang dengan adanya jelly, biskuit, dan akhirnya tahun 94 itu baru kita resmikan PT SNS. Sebelumnya dulu PT SNS itu ada 12 PT. 12 PT itu semua namanya PT SNS. Kalau SNS kan Senar Niaga Sejahtera. Ada yang dulu namanya Semesta Niaga Sejahtera. Sukses Niaga Sejahtera. Itu ada 12 PT itu. Jadi saya punya HP ada sih catatannya. Tapi ada 12 PT. Dan pada waktu saat itu saya duduk bersama dan mulai tahun 93 saya mulai di Bandung. Saya punya adik Sudamek.
Saat itu Damek masih ada di Gudang Garam dia. Dan dia bergabung membantu saya. Saat itu dia di Jakarta, dia ikut grupnya Juar Group. Saat itu PT SNS mulai dibentuk dan terus berkembang terus. Akhirnya Sudamek mengusulkan nggak mungkin perusahaan ini akan dihandle saya sendiri, pasti harus ada wakilnya. Dan akhirnya disitulah saya keponakan Hardianto sekarang sebagai Presiden Direktur di Garuda Food. Itu yang saya sebagai intinya menggantiin saya, dan terbentuk India berkembang meningkatkan sampai marketing gitu. Marketing ditingkatkan, SNS berkembang, dan pada waktu saat itu saya yakin Garuda Food adanya membentuk SNS salah satu jaringan distribusi yang memangnya harus kita adakan. Dan sekarang saya betul-betul bisa menikmati dan bisa meyakinkan bahwa Garuda Food itu awal pertama membentuk PT SNS juga mengalami yang intinya itu babak belur sih. Tapi saya ada keyakinan dan saya ada satu tujuan yang kalau saya punya pemikiran tujuannya baik, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Setuju. Itu yang selalu saya bawa dulu. Setuju. Sempat Sudamek dulu menyampaikan kepada saya, kamu kok berani sampai sedemikian rupa PT SNS mengalami dalam waktu yang pendek saat itu di wilayah DKI dan Jawa Barat saat itu sudah untung. Tapi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur masih rugi. Saya bilang kalau 2 PT rugi, 2 PT untung. Kalau kita gabung masih untung, kita harus berani. Yang penting Garuda Food bisa berkembang gitu. Terima kasih Pak Adi, luar biasa ya. Tadi poinnya yang saya tangkap itu gigih kerjasama ya, terus berjalan, terus bergerak ya. Harapan kita semoga ke depannya nanti SNS itu terus menjadi distribusi nomor 1 ya Pak ya. Nah sebelumnya Pak, saya ada pesan-pesan sponsor dari panitia. Ada beberapa momen foto-foto eksklusif katanya Pak. Ada foto-foto eksklusif. Mohon izin ya Pak ya. Mohon izin. Oke. Nah ini ada salah 1, salah 2, ada banyak salahnya, ada salah 5 ya. Oke, ada foto zaman Pak Adi. Wah, luar biasa ini. Sangat luar biasa. Cover boy aja kalah ini kayaknya Pak. Gagah sekali. Momennya ini kalau boleh tahu waktu itu lagi momen apa ya Pak Adi ya? Itu baru membahas untuk perkembangan ke depannya. Oh, oke. Jadi lagi rapat membahas perkembangan ke depannya. Kalau saya lihat di sini produknya juga variatif ya Pak ya. Ada tidak sebanyak sekarang. Saat itu sudah cukup agak lumayan, ada kacang kulit, ada kacang atom, ada beberapa lainnya ya. Kalau saya tidak ngeliat fotonya mungkin agak lupa. Tapi saya yakin pada waktu saat itu timingnya itu peluang itu sangat kesempatan ada itu. Nah, itu disitulah menjadi semangat saya bersama dengan tim. Sekarang terwujud Garuda Food berkibar memiliki PT SNS yang ujung tombak dan saat ini menjadi tolok ukur di Garuda Food salah satu luar biasa dikarenakan ada PT SNS. Jadi kalau ada produk baru pun inovasi keluar. Itu sekarang PT SNS begitu dia menyebarkan pasar pasti akan terdistribusi dengan baik. Ini kira-kira tahun berapa waktu itu Pak ya? Tahun 2000-an lah itu. 2000-an ya. Umurnya kira-kira 30 tahun ya? Saya kira-kira umur 48-50 lah. Kelihatan muda. Masih gagah, luar biasa. Nah, saya tak mau kau kembali umur segini suruh bayar berapa, sekarang mau gitu. Tapi Tuhan gak ada mengizinkan gitu. Siap. Oke, melanjutkan yang tadi Pak, kita sudah dengar tadi untuk SNS yang dulunya gitu Pak ya, perjuangan sampai terbentuknya SNS. Waktu di zaman itu Pak, challenge terbesar yang dihadapi SNS pada saat itu apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saat itu saya memangnya merasa ada satu kompetitor. Kompetitor ada. Dan pada waktu saya menggantiin saya punya kakak Pak Projo Handoyo, pada waktu saat itu saya pegang, beliau pemilik mandengnya mata sebelah. Nah, itu peluang buat saya, kesempatan saya untuk
mengembangkan itu peluang itu tepat sekali. Dan saya memangnya pada waktu mengembangkan awal-awal itu saya memang kerjasama dengan saya punya agen-agen di luar pulau. Itu sangat dekat sekali. Dan pada waktu saya mulai mengembangkan distribusi di Jawa sudah terwujud, intinya membuktikan bahwa kemajuan cukup bagus. Dan melewat tim marketing yang saya tugasin di luar pulau, saya menyampaikan pada tim marketing untuk menyampaikan pada agen-agen bahwa Pak Adi ada rencana untuk di luar pulau akan ditangan distribusi seperti di Jawa. Dan pada waktu saat itu agen-agen di luar pulau dia memandang, beliau memandang saya dipandang kekeluargaan yang cukup dekat. Dan tidak seperti sekarang PT SNS sekarang kalau Pak Ruli akan mengangkat PS, itu kan harus sekarang Pak Ruli mesti harus meminta intinya kultur karakter perusahaan itu. Dan mesti dia punya distribusi kayak apa, armada kayak apa, kantor kayak apa, adminnya komplit tidak, tim distribusinya komplit tidak. Ya. Itu pun plus mesti pakai bank garansi. Betul, Pak. Dan pada waktu Pak Adi awal merintis itu tidak ada. Saya hanya mempercaya pada saya punya kolega agen saya, dan beliau melihat saya dipandang intinya tidak ada rasa pesimis memandang beliau, dan dia memandang saya positif, sehingga dia menilai saya intinya dipandang untuk kerjasama yang baik. Di situ pada waktu saya percaya dalam kondisi yang masih saat itu market hampir dikata di luar pulau itu hampir kata itu masih nol. Tapi dengan adanya saya menuju agen itu, akhirnya kerjasama dengan baik. Dan memangnya tidak tim seperti sekarang itu. Sempat saya kalau pada waktu saya sendaguro dengan saya punya istri yang tercinta gitu ya. Saya bilang, ya, Pak. Saya ngelihat saya punya tim sekarang itu kalau saya ingat pada waktu masa pertama kali, saya itu pada waktu berjuang, intinya tidak seperti sekarang. Sekarang begitu komplit. Semua sekretaris ada, dulu nggak ada Bu Rini. Ya. Semua saya kerjakan sendiri, tanpa intinya tuh tanpa lelah, perjuangan dan semangat yang luar biasa. Disitulah terwujud, terbukti, dan semua direstui sama yang menciptakan kita, Sang Pencipta. Itu hasilnya, dan hari ini terbukti. Gitu. Dan saya yakin challenge buat saya untuk kedepannya. Dengan adanya pembenahan semua di SNS yang di bawah pimpinan Pak Ruli, saya yakin bahwa PT SN akan terus berkibar. Terima kasih, Pak. Jadi challenge terbesarnya waktu itu kompetitor ya hadir ya, Pak ya, di masa itu ya. Cuma dibandingkan zaman dulu, zaman ini semua sudah lebih lengkap gitu, Pak ya. Harapannya kita yang di zaman ini bisa lebih survive lagi supaya lebih maju lagi, Pak. Nah, tadi kan kita bicara challenge ya, Pak ya. Kalau inovasi atau perubahan besar apa sih yang dialami SNS yang dulu kalau kita bandingkan dengan yang sekarang? Tadi saya sampaikan bahwa zaman masa dulu sorry ya. Iya, Pak. Pada waktu Pak Adi pun saat masih saya di Pati, itu semua saya tangani secara manual. Pada waktu saat saya pindah ke Jakarta, dan saat itu maaf, saya saat itu belum pegang komputer. Dan pada waktu saya datang dulu ke Jakarta dan saya harus berbenah diri. Saya harus mengikuti zaman. Kalau enggak saya juga ketinggalan. Betul, setuju, Pak. Mau enggak mau saya harus belajar komputer, biarpun saya tidak les, tapi otodidak. Semua komitmen, semua kemauan. Dan itu kemauan yang saya sangat luar biasa. Saya dibimbing dengan orang IT pertama kali untuk menghidupkan on off-nya pun dididik Pak Ruli. Saya tidak malu dan saya tanya, dan saya punya buku manualnya dulu punya. Dan itu saya lakukan, dan sampai hari ini pun saya menjalani, dan itu memang harus saya jalanin. Tidak mungkin PT SNS yang sedemikian rupa yang besarnya sedemikian rupa mana bisa pakai manual. Betul. Pakai komputer aja sekali tempur tangannya saya capek, apalagi pakai manual. Iya, Pak. Itu yang harus terus berbenah diri, dan memang zamannya sekarang zaman
sudah lebih modern, Ya. ya. IT yang sedemikian rupa, yang luar biasa kemajuan. Dan saya sendiri pun sekarang kalau ngikutin perubahan sekarang itu, kalau saya enggak ngikutin pasti saya ketinggalan. Betul, betul Pak. Setidaknya saya ngikuti tidak sampai ini seperti Pak Ruli. Setidaknya saya bisa ngikutin ya kira-kira 50-70%-nya Pak Ruli lah. Luar biasa Tidak berarti. ketinggalan Ya. supaya Ya, apa itu zaman modern juga saya harus Ya. tahu. Ya. Ini harus kita terus kita berkembang. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Iya, setuju Pak. Luar biasa semangatnya Pak Adi ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Pribadi unggul juga tidak boleh kalah nih, ya kan? Kita selalu ada perkembangan teknologi ya Pak ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ke depannya pun kita nggak bisa tahu nih Pak, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teknologi sudah seperti apa. Yang paling penting kita tetap punya semangat untuk terus keeping up dengan perkembangan teknologi itu, supaya kedepannya juga kita bisa lebih produktif, juga untuk perusahaan juga bisa lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak Adi atas ininya, cerita-ceritanya ya Pak ya. Mungkin saya geser sedikit dulu ke Pak Ruli. Ya. Oke, Pak Ruli, kita mungkin ya pribadi unggul juga tahu Pak Ruli sudah punya banyak pengalaman ya Pak ya di dunia sales, pernah juga mungkin berkarya dan berkarir di perusahaan lain sebelum bergabung di SNS. Nah, saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang SNS gitu? What do you think about SNS? Apa sih keunggulan SNS gitu yang Bapak rasa dan Bapak tangkap nih selama ini Pak? Makasih ya Ca. Iya. Saya join SNS itu tepat di 1 Januari 2022. Oh, oke. Pertama kali saya ketemu sama Pak Hardianto, Pak Sudamek pada saat melakukan interview di kuartal 4 2021. Ada juga Pak Frans dan Pak Hartono di situ. Kemudian join Januari 2022 dan juga bertemu sama Pak Adi di hari pertama saya join. Satu hal yang kental yang saya dapati ketika saya masuk SNS gitu ya. Kekuatan dengan kurang lebih 4.000 orang yang ada di SNS, dari jajaran salesman, kemudian logistik, warehouse, HC, dan supporting function lainnya. SNS punya kekuatan besar di eksekusi gitu ya. Jadi sebagai troops, saya menggambarkannya sebagai troops atau pasukan gitu ya. Dan ketika dikasih arahan, diberikan direction oleh manajemen, eksekusinya cepat. Gitu. Jadi kekuatan eksekusi menjadi salah satu kunci dari SNS itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah kentalnya adalah kekeluargaan. Saya melihat SNS itu bukan hanya sebagai satu perusahaan distribusi, tapi sebagai keluarga gitu ya. Bagaimana teman-teman di SNS juga, walau Pak Adi sudah tidak aktif lagi di SNS, tapi dia selalu punya waktu untuk SNS dan kita menganggap dia sebagai bukan sebagai owner saja, tapi juga atau founder, tapi juga sebagai bapak buat kita. Setuju, gitu setuju, ya. Pak. Ilmu yang diturunkan, kemudian pesan-pesan yang diturunkan selalu menjadi hal yang positif yang kita dapat, dan selalu ada rasa bahagia gitu, sukacita ketika Pak Adi punya perhatian yang besar terhadap perkembangan SNS dari waktu demi waktu gitu ya, dan perhatiannya cukup besar. Kemudian yang ketiga, can do attitude. Kalau saya melihat ada positif di semuanya, makanya Pak Hardianto juga selalu dari dulu bilang bisa coy gitu ya. Can do attitude. Jadi bisa dulu gitu ya. Dan itu yang memang dimilikin gitu ya. Jadi nggak melihat hanya hambatan di depan, tapi ketika dikasih tas atau tugas, teman-teman semua SNS yang ada, semua jajaran punya can do attitude yang tinggi. Jadi 3 hal positif itu yang saya temuin di SNS sebagai perusahaan distribusi. Oke Pak. Lumayan Pak, tertarik saya dengan 3 poin itu Pak. Yang tadi yang pertama itu ada eksekusi, yang kedua kekeluargaan, dan yang ketiga adalah SNS ini
menjunjung tinggi can do attitude ya, Ya, Pak ya. betul. Luar biasa. Oke Pak. Nah, dengan berjalannya waktu ya Pak ya, sampai sekarang Pak Ruli berada di posisi yang sekarang ini gitu Pak ya. Iya. Apa sih Pak kira-kira key suksesnya Bapak gitu ya, yang mungkin bisa di-sharingkan nih ke saya, ke teman-teman pribadi unggul semuanya gitu ya, supaya kita juga saling terinspirasi gitu Pak dengan poin-poin itu Pak. Boleh Pak? Mungkin belum sukses kali karena saya belum sesukses Pak Adi nih ngelihatnya. Saya masih on the way untuk pengennya jadi sukses Siap, gitu ya. siap, Pak, siap, Pak. Bagaimana saya menutup nanti karir saya atau perjalanan hidup saya dengan saya bisa meraih ini gitu ya. Ya Pak. Tapi yang saya belajar selama saya berkarir dimanapun saya berada sampai Ya. saat di sini Ya. adalah prinsip yang saya pegang adalah saya kenal ada 2B gitu ya. 1 2B. Saya selalu mencoba untuk memastikan saya itu berkontribusi buat perusahaan di tempat saya bekerja, Oke. sama terus belajar. Oke. Gitu. 2 hal ini yang saya selalu harus pastikan. Saya kontribusi nggak, berkontribusi nggak. Kemudian kedua, saya belajar sesuatu nggak. Oke. Gitu. Karena kalau 2 hal ini nggak bisa didapatkan, menjadi pertanda buat saya apakah saya masih tepat di sini atau melakukan tugas ini. Itu yang selalu, karena ngomongin berkontribusi ya pastinya kita ada di sini untuk bisa berkontribusi positif terhadap perusahaan. Ya. Belajar itu berbicara mengenai hal-hal apa lagi yang kita dapatkan setiap hari. Pastinya ada hal-hal baru Ya. yang kita dapatkan di setiap harinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi mereview, selalu punya tujuan gitu ya. Apa yang saya lakukan itu, saya kenal dulu ada dari Stephen Covey gitu ya. Satu hal yang saya amini adalah selalu memulai dengan end in mind gitu ya. Tujuan kedepannya apa gitu. Jadi saya selalu melihat finish line yang saya mau capai di depan dan apakah saya masih on track untuk perjalanan saya mencapai finish line tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, selalu challenge the status quo gitu ya. Jadi setiap hari pertanyakan, nggak sampai setiap hari lah atau setiap minggu ya, setiap periode pertanyakan apakah yang kita lakukan ini masih bisa diperbaiki apa enggak ya. Ada opportunity yang perlu diimprove nggak ya gitu ya. Jadi challenge the status quo bicara tentang bukan hanya bekerja atau melakukan rutinitas, tapi melihat perbaikan-perbaikan yang kita bisa lakukan ke depannya tentunya untuk mencapai hal yang terbaik lagi seperti itu. Oke. Luar biasa, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ruli ya. Tadi yang pertama itu adalah 2B ya Pak ya. Nah, Iya. ini istilah baru lagi nih. Nanti bisa nih kita saling Bukan B2 ya, kalau B2 nanti lain lagi carinya di tempat lain. Iya Pak. Jadi kita bilangnya 2B. Yang Iya. pertama B, yang satu adalah berkontribusi, B yang kedua adalah belajar. Lalu yang poin selanjutnya kita harus tahu tujuan ya Pak ya. Jadi hari ini bekerja berjalan tujuannya mau apa, ujungnya mau seperti apa. Dan yang terakhir itu ini istilahnya keren ini Pak menurut saya Pak, challenge the status quo gitu ya. Jadi dengan keadaan kita yang sekarang ini jangan terjebak sama rutinitas gitu Pak ya. Jadi kita harus cari tahu lagi nih dengan keadaan sekarang apa sih yang masih bisa kita perbaiki, apa yang masih bisa jadi opportunity untuk kita ya, dalam konteksnya di sini berarti pekerjaan dan perusahaan. Gitu. Kalau boleh saya bertanya Pak, sebagai leader SNS saat ini ya, Pak Ruli sebagai leader SNS saat ini, strategi-strategi atau arahan seperti apa sih Pak yang akan Bapak berikan untuk kita semua ini menjawab tantangan-tantangan tersebut ke depannya Pak? Makasih Eca. Iya. Ya, melanjutkan dari apa yang tadi Pak Adi sudah sampaikan. Iya, Pak. Kompetisi akan semakin ketat, Ya. pasar akan semakin dinamis, Betul. Consumer juga demanding gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab hal ini, kita sebagai perusahaan distribusi, SNS itu sendiri punya hal yang menjadi tanggung jawab kita. Oke. Bagaimana satu, drive the top line ya. Top line-nya juga mesti, bisnisnya Oke. juga mesti berkembang. Oke. Ketika kita drive top line, simple kok. Ketika kita ngomongin growth itu dapat dari mana sih? Kita ngomonginnya adalah horizontal sama
vertical growth. Iya. Horizontal bicara tentang coverage. Oke. Selalu kita bicara tentang coverage. Indonesia ini ada 3,5 juta outlet secara total universe. Distribusi kita terbaik itu ada di satu produk yaitu wafer stick Coklatos, bisa sampai 1,7 juta outlet. Sementara coverage kita sendiri ada di kurang lebih 320 ribuan outlet. Ini yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengembangkan coverage kita dengan lebih baik lagi dan distribusi kita. Tentunya dengan POI kita yang kita punya, depo, PS ataupun PDE. Seperti itu. Yang kedua, vertical growth itu bicara tentang execution. Setelah coverage, eksekusinya benar nggak di toko-toko yang sudah kita cover. Itu ya, ada MSS, golden point, kemudian visibility. Pastikan bahwa eksekusi kita juga eksekusi yang terbaik yang ada di pasar. Pak Adi suka beberapa kali sempat kasih gambarnya sama saya, Pak Ruli ini MT-nya masih bisa diperbaiki nih gitu ya. Gitu. Nanti kalau ke Bali hati-hati Ca, nanti dilihat di foto nanti toko-tokonya gitu ya. Gitu. Yang di GT seperti itu. Jadi coverage kita bagus, eksekusi kita pastikan juga bagus. Itu bicara tentang top line, simple, coverage, execution. Nah, hanya trikinya adalah SNS juga sebagai distributor punya margin yang harus benar-benar di manage supaya bisa membiayai SNS itu sendiri sebagai satu perusahaan. Seperti itu. Dengan margin yang diberikan oleh prinsipal kepada kita, itu menjadi tanggung jawab kita untuk mendrive cost supaya bisa benar-benar self funding. Kita kan tahu ada 4 pilar ya kalau di distributor atau di SNS, bicara tentang sales cost, kemudian transportation, warehouse dan juga general and administration cost. Jadi 4 ini benar-benar kita harus manage untuk memastikan bahwa kita bisa beroperasi. Jadi kalau Pak Hardianto, Pak Sudamek juga Pak Adi bicara ada gas tapi juga ada remnya. Gitu. Costnya juga mesti benar, disiplin untuk melihat costing kita supaya tetap bisa beroperasi, karena ya balik lagi distributor itu beroperasi secara margin yang terbatas. Tapi kalau benar-benar disiplin untuk memonitor dan memperhatikan 4 pilar costing ini, mudah-mudahan kita bisa beroperasi secara sehat dan kita juga bisa bertumbuh secara profitable. Itu yang paling penting untuk distribusi itu sendiri. Nah, peturunannya apa sih ways of working yang mesti kita lakukan? Kalau dari saya kembali lagi bicara, walaupun kita sebagai perusahaan distributor selalu melihat apalagi inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan dalam hal berjualan ke pasar. Gitu. Apa opportunity yang bisa kita dapatin di pasar? Tentunya dengan melihat selalu pasar yang ada, mengobservasi dan berbicara dengan customer secara langsung, kita akan bisa melakukan inovasi-inovasi dalam kita berjualan. Contohnya kita punya SAM, yang menjadi alat bantu kita untuk melakukan transaksi dengan outlet, memberikan reminder-reminder terhadap program-program yang dijalankan atau golden point program yang kita juga menjadi opportunity buat kita untuk memperluas MSS kita yang ada di trade, kurang lebih seperti itu. Oke Pak. Banyak poinnya ini, luar biasa, sangat daging semua ini Pak. Saya juga jadi terinspirasi ini Pak. Saya yakin pribadi unggul juga pasti mendapatkan poin-poin yang sangat bermanfaat. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, yang sudah disampaikan oleh Pak Ruli, di mana intinya adalah ke depannya itu kita harus clear Pak apa yang mau kita lakukan. Kita tetap gigih, tetap tekun, tetap yakin. Perubahan pasti ada, digitalisasi semakin heboh. Kemungkinan challenge di depannya pasti selalu ada. Yang penting kita fokus, bebenah diri dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin karena kita podcast dalam rangka HUT ke-29 SNS ya Pak ya, mungkin ada ucapan dan harapan Pak untuk SNS di HUT SNS ke-29. Mungkin dari Pak Adi dulu Pak, ucapan dan harapannya untuk SNS. Saya pribadi menyampaikan selamat di ulang tahun ke
29 untuk Ya. PT SNS. Semoga terus jaya selalu Amin. dan terus berkembang untuk masa ke depan dengan tim yang saat ini sudah cukup luar biasa. Ya. Dan dukungan dari grup Garuda Food pasti SNS berkibar selama-lamanya. Oke, Amin. amin. Oke, terima kasih Pak Adi. Mungkin dari Pak Ruli, Pak, ucapan dan harapannya untuk SNS. Ya. Selamat ulang tahun SNS yang ke-29. Mencapai angka 29 itu bukanlah angka yang kecil gitu ya. Jadi kita patut syukuri Ya. kepada Tuhan atas berkatnya, atas penyertaannya buat perusahaan ini menjadi perusahaan yang berkembang. Tentunya harapannya seperti yang kita sudah sering komunikasikan. Ya. SNS mau bukan hanya menjadi perusahaan distribusi untuk satu perusahaan aja. Ya. Kita sudah mengemban tanggung jawab dari prinsipal-prinsipal yang lain, termasuk baru-baru ini MBR atau Prodis yang mempercayakan area tambahan buat kita. Betul. Dengan ini ya kita pengennya menjadi perusahaan multi prinsipal yang mempunyai coverage nasional yang cukup kuat, yang memang dipandang di market. Harapan saya tentunya dengan banyaknya tim yang ada, kurang lebih 4.000 orang, sinergi menjadi salah satu hal kunci yang kita mesti punya supaya semua cross function bekerja secara selaras dan juga align untuk mencapai tujuan bersama menjadi distributor terbaik di Indonesia. Amin. Siap. Oke. Terima kasih Pak Ruli. Mungkin dari Pak Adi udah, Pak Ruli udah. Berarti saya juga harus ngucapin ini Pak ya. Betul, sebagai generasi muda ucapin. Harapannya apa? Oke. Ya, selamat hari ulang tahun ke-29 SNS Sinar Niaga Sejahtera, perusahaan kita tercinta ya. Perusahaan yang memberikan saya banyak kesempatan Pak ya. Selamat ulang tahun, umur kita nggak jauh beda nih ya kan. Jadi seperti kakak rasanya gitu kan. Saya 27, SNS 29 ya. Harapannya pastinya tim di bawah itu memberikan kontribusi yang positif untuk SNS, tetap tangguh, tetap teguh ke depannya, semakin bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya, dan saya yakin dari sisi kekeluargaan, dari sisi semangat untuk sukses, untuk can do attitude-nya itulah akan menjadi bekal kita ke depannya. Semakin jaya, panjang umurnya, semakin sukses, banyak rezekinya. Itu mungkin ucapan dari saya untuk SNS. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Ruli, Pak Adi atas ceritanya, sharing-sharingnya, arahannya. Tadi itu seru banget ya Pak ya, terlalu banyak poinnya. Kalau bisa 5 jam kita podcast ini Pak ya. Kalau kata istilah zaman sekarangnya Pak, pembicaraan tadi itu isinya daging semua, nggak ada lagi yang lain-lain, daging semua. Pastinya banyak manfaat yang bisa kita petik, banyak manfaat yang bisa pribadi unggul petik. Harapannya bagaimana kita ya, terutama generasi muda Pak, generasi saya itu bisa terus memperjuangkan SNS supaya SNS semakin sukses ke depannya. Amin. Ya. Amin. Saya jadi semangat nih Pak ya. Tadi banyak masukan juga dari Pak Adi, dari Pak Ruli, terutama kalau saya kan di modern trade ya Pak ya. Jadi posisi baru juga untuk saya di modern trade Pak. Jadi kedepannya semangat untuk lebih baik ya, dari sisi omsetnya, visibility dan sebagainya macamnya, supaya juga kita bisa double digit lagi. Tetap semangat. Oke, nah teman-teman pribadi unggul, itu tadi perbincangan seru kita mengenai SNS dulu, kini dan nanti ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk kita tetap terus bersinergi, kita berkolaborasi sebagai One Garuda Food dan terus berinovasi untuk mencapai tujuan kita bersama. Oke, baiklah, saya Teresa pamit undur diri dan nantikan podcast One Garuda Food selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.
Wah, itu tadi One Garuda Food Podcast yang mengambil tema SNS kita dulu, kini, dan nanti. Seru banget ya Val, obrolan santai dari para leader SNS bersama Bapak Pangayoman Adi selaku Komisaris SNS dan Bapak Ruli Tobing selaku Managing Director SNS. Juga podcaster kita yang jauh-jauh nih kita terbangkan langsung dari region Bali Nusra, yaitu Mbak Teresa Monica atau yang biasa dipanggil Mbak Eca. Nah, Mbak Eca ini adalah lulusan Champion Trainee Angkatan 2019 yang sekarang sudah menjadi Regional Modern Trade Hub dari Denpasar. Menginspirasi banget ya, obrolan santai yang sangat mengesankan dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pak Adi menjelaskan bagaimana dulu ia berjuang membangun SNS dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Ruli yang meneruskan perjuangan para pendiri, dan sekarang kita semualah yang harus meneruskan perjuangan mereka untuk membuat SNS semakin melebarkan sayap distribusinya hingga ke pelosok dan kedepannya bisa go internasional. Amin. Permisi Bu Epi, selamat siang Bu. Selamat siang, kenapa ya? Terima kasih ya Bu, aku udah diinfoin soal beasiswa GDSP. Oh, Garuda Food Dana Siswa Prestasi. Kenapa memangnya? Iya Bu, anakku baru aja diterima di beasiswa GDSP itu. Oh, wah luar biasa ya. Selamat ya untuk anaknya. Terima kasih ya Bu, saya cuma mau memberitahu info itu aja. Iya. Saya lanjut dulu ya Bu. Oke. Melihat anak-anak tim saya mendapat dukungan untuk berprestasi, saya tuh jadi teringat dengan anak saya. Halo nak, Halo, Mama, ini Aga ya. kamu lagi apa nak? Sejak kecil, dia tuh senang sekali belajar dan membaca. Apa yang bisa dibaca, pasti dia baca. Makanya, saya selalu tuh berikan buku bacaan untuk mendukung keinginannya untuk belajar. Ada timingnya aku akan hebat karena udah kelas B. Sampai pada akhirnya nih, di sekolah pun dia jadi juara kelas. Saya yakin banyak anak-anak lain yang akan menggunakan potensinya dengan baik jika diberikan dukungan dan apresiasi yang sesuai. Ma, are you hear me? Seperti program beasiswa GDSP. Saya senang sekali perusahaan tuh mengapresiasi prestasi anak-anak karyawannya melalui Garuda Food Dana Siswa Prestasi. Hal ini tuh membuat anak-anak menjadi bangga dengan prestasi yang mereka ukir. Melihat anak saya yang selalu semangat untuk berprestasi begini, saya jadi ingin anak-anak lain mendapatkan hal yang sama. Untungnya, perusahaan juga memfasilitasi karyawan yang ingin berdonasi melalui program Genota, yang merupakan program donasi untuk pendidikan anak-anak berprestasi di seluruh Indonesia. Yuk, ikut berdonasi supaya semakin banyak anak-anak yang mendapat dana bantuan pendidikan sebagai apresiasi dari prestasi mereka. Untuk pribadi unggul, mari kita turut berpartisipasi dalam program GDSP, Garuda Food Dana Siswa Prestasi yang telah diinformasikan oleh Human Capital. Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada anak-anak karyawan yang berprestasi di bidang akademik. Dan di tahun ini kita masih tetap melanjutkan program donasi yang sama seperti tahun lalu untuk adik-adik kita yang kurang beruntung supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, yuk pribadi unggul kita menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan dari Tuhan sebagai bentuk rasa syukur. Informasi detail program donasi akan dikirimkan melalui email HC Information. Well, yes, we know today's your birthday, and we're happy just for you. We hope that you will have 100. A happy birthday's just for you. When you blow out the
just for you. Well, happy birthday, happy birthday, happy birthday just to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, my darling, happy birthday just for you. Presents, the cards tell of our love for you. The ribbons bind it all together. Hey, happy birthday just for you. Yeah, happy birthday, happy birthday, happy birthday just for you. Birthday just for you, birthday just for you, birthday just for you, birthday just for you. Lilin ini tidak dapat menyala dan bersinar tanpa api. Sama seperti kita harus saling berkolaborasi, berinovasi, dan bersinergi. Sukses bukanlah hasil dari pembakaran spontan. Kita adalah SNS, the winning team, bakar semangat dan satukan kekuatan. Api adalah simbol harmoni dan sinergi. Sifat-sifat api memiliki panas dan cahaya. Panasnya meresap ke seluruh alam semesta. Seperti SNS kita tercinta, di usianya ke-29 tahun, semoga dapat terus merambah distribusi hingga ke berbagai pelosok Nusantara dan selalu dicintai pelanggan serta masyarakat luas. Selamat ulang tahun SNS! Hai, perkenalkan, nama saya Wahyudi, saya join di SNS tahun 1997 dan pensiun tahun 2022. Posisi terakhir saya sebagai Region Head Jabodetabek 2. Ucapan dan harapan untuk SNS yang berulang tahun ke-29, SNS semakin maju, semakin berkembang, semakin besar, dan jaya selalu. Selamat ulang tahun SNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Tarikun Siadi, lebih dikenal dengan Yudi TZ. Saya bergabung dengan PT SNS di awal tahun 1995 sebagai SAK atau Sales Supervisor pada saat itu, dan mengakhiri masa bakti pensiun di tahun 2021. Jadi sekitar 26 tahun saya mengabdi di PT SNS dengan jabatan terakhir sebagai Head of Sales Operation atau HSO. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PT Sinar Niaga Sejahtera yang ke-29. Semangat selalu, semoga menjadi distributor yang terbaik, terkemuka, dan terdepan. Jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sudirman. Saya bergabung dengan PT Sinar Niaga Sejahtera di tahun 1090. Adapun posisi di awal saya adalah Branch Manager untuk wilayah Jawa Barat. Saya pensiun pada tahun 2018 dengan posisi terakhir saya sebagai HSO. Tentunya ucapan dan harapan saya di hari ulang tahun yang ke-29 ini, semoga SNS semakin bertumbuh pesat dan menjadi yang terdepan. Selamat ulang tahun SNS, SNS tetap jaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
scream as clear as he, that they should make it become an illusion. And we all know everything that each different time will bring. Or in peace our hearts will sing. Thanks to Martin Luther King. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah, keren ya videonya. Ucapan HUT yang disampaikan ternyata bukan hanya dari teman-teman kita di Regent dan BIU saja, tapi juga dari para alumni kita yang ikut membangun dan tumbuh bersama SNS. Tadi juga ada Bapak Aris Sulistyo selaku Logistik Director SNS dan juga Bapak Nanang Febrianto selaku Finance Director SNS yang menerima lilin estafet dari teman-teman kita di Regent dan BIU. Estafet lilin ini melambangkan semangat yang menyala dan harapan untuk SNS agar lebih bersinergi untuk menjadi lebih baik. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mari kita saksikan bersama rangkaian perayaan HUT ke-29 SNS, HUT ke-78 Republik Indonesia, dan HUT ke-33 Garuda Food yang bisa pribadi unggul ikuti hingga 31 Agustus 2023. Informasi detail rangkaian acara dapat dilihat pada flyer yang akan dikirimkan melalui email kepada pribadi unggul. Jangan lupa ikuti keseruannya ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Bapak Ibu pribadi unggul, demikianlah acara perayaan HUT ke-29 SNS hari ini. Tapi sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kami menutup acara hari ini, sesuai dengan tema, kita harus selalu melakukan inovasi dan bersinergi. Karena kita One Garuda Food. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada pribadi unggul yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini. Dan juga permohonan maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Valeska, saya Pinka. Sampai jumpa. Teman-teman, saya balik ke ruangan dulu ya. Oke. Baik, Bu. Teman-teman, saya meeting selfie dulu ya di Regent. Iya, Bu. Oke, Bu. Kisah yang saya sampaikan ini bukan tentang cerita kita yang lalu, apalagi tentang perjalanan saya seorang, tapi ini tentang Jadi senyumlah, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu
masa sulitmu. Ceritakan kembali